Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Devina Salva Mareta dengan teman saya Muhammad Iqbal Rafi Al-Sahab. Kita akan mempresentasikan materi bab 4 dan bab 5 akuntansi pemerintah daerah. Oke, kita mulai dari bab 4. Siklus pengelolaan keuangan negara, anggaran, dan akuntansi. Sebelumnya, apa sih siklus pengelolaan keuangan negara itu? Siklus pengelolaan keuangan negara merupakan rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan dalam sistem pengelolaan keuangan negara, yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran atau pembendaharaan, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Pertama, perencanaan dan penganggaran. Tahap perencanaan pada pemerintah pusat dikoordinasi oleh Bappenas dan pada pemerintah daerah oleh Satuan Kerja Perencanaan Daerah. Tahap penganggaran pada pemerintah pusat dipimpin oleh Kementerian Keuangan dan pada pemerintah daerah dikelola oleh tim anggaran pemerintah daerah. Kedua, pelaksanaan anggaran atau pembendaharaan. Di sini terdapat dua sistem terkait pelaksanaan anggaran, yaitu A. Sistem penerimaan. Seluruh penerimaan negara daerah harus disetor ke rekening kas umum negara daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan atau asas bruto. Penerimaan wajib disetor ke rekening kas umum selambat-lambatnya pada hari berikutnya. B. Sistem pembayaran. Dalam sistem ini terdapat dua pihak terkait, yaitu pengguna anggaran barang dan bendahara umum daerah. Terdapat dua cara pembayaran, yaitu pembayaran langsung oleh BUD kepada yang berhak menerima pembayaran. Cara ini dilakukan untuk belanja dengan nilai yang cukup besar. Cara kedua yaitu menggunakan uang persediaan melalui bendahara pengeluaran. Dilakukan untuk belanja yang nilainya kecil di bawah jumlah tertentu untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari. Yang ketiga, akuntansi. Sistem dan prosedur akuntansi sangat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah A. Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait. B. Terselenggaranya pengendalian internal untuk menghindari penyelewengan. C. Untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas pelaporan dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat atau yang terakhir, pemeriksaan. Pemerintah pusat atau daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya pada DPR atau DPRD. Namun juga perlu pihak yang kompeten dan independen untuk mengujinya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan akan menghasilkan 4 macam opini yang diberikan pemeriksa, yaitu A. Wajar tanpa pengecualian, B. Wajar dengan pengecualian, C. Tidak wajar, D. Menolak memberikan opini. Kriteria yang digunakan dalam menentukan opini antara lain A. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP, B. Kecukupan pengungkapan, C. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan D. Efektivitas sistem pengendalian internal. Nah, hasil pemeriksaan disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang bersifat terbuka untuk umum lalu disampaikan pada DPR, DPRD, atau DPD sesuai kewenangannya dan pada pemerintahan selambat-lambatnya 2 bulan setelah diterimanya laporan keuangan dari pemerintah. Siklus anggaran pemerintah daerah. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu entitas dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Pada umumnya, siklus anggaran terdiri dari beberapa tahapan, yaitu A. Penyusunan persiapan anggaran, B. Ratifikasi anggaran, C. Pelaksanaan anggaran, D. Pelaporan dan evaluasi. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan prosedur pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Berikut tahapan dari akuntansi yang akan disampaikan oleh teman saya Iqbal. Berikut ini merupakan tahapan siklus akuntansi. Yang pertama yaitu menganalisis transaksi keuangan unit usaha atau ekuitas, menjurnalkan transaksi, memposting ke rekening buku besar, menyiapkan neraca saldo, menjurnal dan memposting penyesuaian, menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, menjurnal dan memposting penutup, menyiapkan neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir menganalisis laporan keuangan. Perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi. Yang pertama yaitu fungsi. Dalam siklus anggaran, fungsi yaitu alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi, dan komunikasi, serta penilaian kinerja, pemotivasian, dan menciptakan ruang publik.
Sedangkan dalam siklus akuntansi, yaitu mencatat, mengklasifikasi, menggolongkan, menganalisis, mengiktisarkan, melaporkan, dan menginterpresentasikan transaksi. Yang kedua, yaitu tujuan pencatatan. Dalam siklus anggaran, tujuan pencatatan yaitu kepatuhan membandingkan antara anggaran dan realisasi. Sedangkan dalam siklus akuntansi yaitu pencatatan transaksi. Yang ketiga yaitu sistem pembukuan. Dalam siklus anggaran, sistem pembukuan menggunakan tata buku tunggal. Sedangkan dalam siklus akuntansi, sistem pembukuan menggunakan tata buku berpasangan. Yang keempat yaitu output laporan. Dalam siklus anggaran, output laporan yaitu laporan perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran. Sedangkan dalam siklus akuntansi yaitu neraca, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dana. Yang kelima yaitu informasi yang dihasilkan. Dalam siklus anggaran, informasi yang dihasilkan berupa informasi terbatas atau penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan dalam siklus akuntansi yaitu informasi yang lebih luas. Yang keenam yaitu rentan waktu. Dalam siklus anggaran, rentan waktu yang diberikan lebih dari satu periode fiskal. Sedangkan dalam siklus akuntansi, rentan waktu yang diberikan hanya satu periode fiskal atau sama dengan 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu transaksi yang dicatat. Dalam siklus anggaran, transaksi yang dicatat hanya transaksi yang dianggarkan. Sedangkan dalam siklus akuntansi, transaksi yang dicatat menggunakan semua transaksi baik yang dianggarkan maupun yang tidak. Persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Persamaan akuntansi adalah hubungan fungsional antar akun dalam suatu sistem akuntansi sebagai hasil dari dimintanya pertanggungjawaban berdasarkan konsep entitas pelaporan dan kemandirian entitas yang menghendaki antar kekayaan yang dikelola oleh pemerintahan dapat ditunjukkan oleh sumber asalnya. Berikut persamaan akuntansi pemerintahan. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Yang termasuk aset yaitu kas, piutang, persediaan, aset tetap, dana, cadangan, dan lain-lain. Aset dicatat di sebelah debit. Dan yang termasuk kewajiban yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat di sebelah kredit. Sedangkan pada ekuitas jika nilainya positif yaitu pendapatan. Dan sedangkan jika nilainya negatif yaitu beban. Ekuitas dicatat di sebelah kanan. Ilustrasi transaksi. Pemerintah daerah Kabupaten Makmur mengadakan inventarisasi untuk yang pertama kali pada tahun 2015. Berikut data-data yang dihasilkan. Dari tabel tersebut terdapat kas di kas daerah sebesar 5 juta rupiah, persediaan sebesar 2 juta rupiah, aset tetap sebesar 3 juta rupiah, dana cadangan sebesar 1 juta rupiah, utang jangka pendek sebesar 1.500.000 rupiah, utang jangka panjang sebesar 2.500.000 rupiah. Pertanyaannya, buat persamaan akuntansi dan inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Makmur. Penyelesaian dari informasi tersebut, kita dapat menyusun persamaan akuntansi sebagai berikut. Kas daerah sebesar 5 juta rupiah, persediaan sebesar 2 juta rupiah, aset tetap sebesar 3 juta rupiah, dana cadangan sebesar 1 juta rupiah, utang jangka pendek sebesar 1.500.000 rupiah, utang jangka panjang sebesar 2.500.000 rupiah. Berikut neraca yang disusun atas inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Makmur per tanggal 31 Desember 2015. Di bagian aset, kas di kas daerah sebesar 5 juta rupiah. Persediaan sebesar 2 juta rupiah. Total aset lancar sebesar 7 juta rupiah. Aset tetap sebesar 3 juta rupiah. Dana cadangan sebesar 1 juta rupiah. Total aset tetap dan lainnya sebesar 4 juta rupiah. Jika ditambahkan antara aset lancar dan aset tetap, maka hasilnya sebesar 11 juta rupiah. Di bagian kewajiban, utang jangka pendek sebesar 1.500.000 rupiah. Sedangkan utang jangka panjang sebesar 2.500.000 rupiah. Total kewajiban sebesar 4 juta rupiah. Ekuitas sebesar 7 juta rupiah. Jika ditambahkan total kewajiban ditambah ekuitas, maka jumlahnya sebesar 11 juta rupiah. Laporan operasional dan laporan realisasi anggaran dalam persamaan akuntansi pemerintahan.
Menurut Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2010, neraca dan LO disajikan dalam basis aktual, sementara laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas disajikan dengan basis kas. Laporan arus kas merupakan informasi yang dihasilkan dari aktivitas kas. Pada umumnya, laporan arus kas disusun dengan mengklasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam 3 aktivitas, yakni yang pertama aktivitas operasional yang terkait dengan kegiatan operasional suatu perusahaan. Yang kedua yaitu investasi yang terkait dengan investasi jangka panjang dan aset tetap suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu aktivitas pembiayaan yang terkait dengan upaya pengurangan defisit atau peningkatan sulfus. Laporan arus kas dapat disusun menggunakan 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Neraca dan laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang saling berhubungan. Pendapatan merupakan salah satu komponen dari laporan realisasi anggaran sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran tertentu dan menjadi hak pemerintah, sehingga pemerintah tidak perlu membayar kembali. Belanja juga merupakan salah satu komponen laporan realisasi anggaran sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum negara maupun daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran tertentu, yang mana tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.